Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Puturani Pratnyandari. Dalam mata kuliah, desain pengalaman pengguna ini dengan NRP terakhir 005 akan memaparkan salah satu progres saya sebagai mahasiswa inovasi digital ITS. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Baiklah, untuk pertama ini saya akan memaparkan kembali salah satu inovasi yang saya itu adalah proaktif, yaitu aplikasi virtual pet dengan tujuan mengajak masyarakat lebih aktif dan meninggalkan kebiasaan pola gerak minim dan sedentari. Sedentari itu apa? Sedentari adalah kebiasaan untuk di kasur atau lain sebagainya. Pokoknya kebiasaan yang membuat kita tuh jarang bergerak akhirnya. Itu namanya sedentari. Dan di sini ada profile usernya sendiri, yaitu konteks wawancaranya adalah untuk menggali permasalahan seputar kesehatan ya dengan tentang kebiasaan kerja serta aktivitas fisik dan gaya hidupnya serta persepsi kesehatan dan motivasi itu sendiri. Yang di sini ternyata ada beberapa masalah yang akhirnya saya ambil untuk saya solusikan dari profil Mbak Tita ini ya. Jika ke dalam bentuk empathy map, di sini yang saya hijaukan itu adalah masalah yang sekiranya bisa saya bantu solusikan. Tentang dari tekanan akademik, lingkungan tidak mendukung, lalu pengalaman olahraga pertama yang cukup berlebih, yang akhirnya saya solusikan dengan dukungan sosial virtual leaderboard. Ada fitur leaderboard di dalam aplikasinya, lalu ada target langkah yang fluktuatif, yang artinya tidak kaku. Ini jadi ada gamifikasi, yaitu hewan virtual, point challenge, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah profile dari Mbak Tita itu sendiri, atau user personanya. Dan ini adalah customer journey map yang pertama kali Mbak Tita rasakan ketika belum ada solusi proaktif itu sendiri. Atau benang merahnya, di mana kita sebagai mahasiswa aktif tuh butuh cara untuk membangun motivasi olahraga yang konsisten di tengah tekanan waktu yang tinggi tanpa harus dan ekonomi selalu mengalahkan niat sehat, dan olahraga itu masih dipandang sebagai kegiatan terpisah dan butuh waktu tempat khusus ya serta motivasi internal lah dari diri sendiri yang terlalu lemah ternyata tanpa ada. Baik, selanjutnya ini adalah solusinya yang ingin saya canangkan, yaitu proaktif, yang dimana fitur utamanya adalah fitur merawat anabul, fitur tracking steps, dan didukung dengan akses Google Fit atau Samsung Health, dan aksi untuk merawat anabul itu sendiri. Jadi kasarannya, proaktif adalah aplikasi kesehatan yang memaksa teman-teman harus mau berjalan, supaya setidaknya berjalan memenuhi targetnya teman-teman, bisa memenuhi target tersebut, supaya bisa merawat anabulnya teman-teman. Salah satu konsep Annabelle ini saya ambil adalah Poe, contohnya ya, Poe atau My Talking Tom itu menjadi salah satu virtual pet game yang saya adopsi ke dalam Proactive secara positif, yang dimana ya dari pengguna itu login, di sini pengguna login, entah sign up atau login itu, lalu di sini pengguna akan memasukkan tracking steps-nya itu sendiri, data target steps-nya dan lain sebagainya. Sami mau untuk memulai lagi atau namanya apa ya, mau lagi untuk login dan lain sebagainya begitu. Bahkan mungkin yang paling positif adalah pengguna mau berlangganan di aplikasi kami. Dan di sini setelah itu ada juga informasi arsitekturnya di sini dirancang agar pengalaman pengguna itu berjalan mulus dan dipetakan ke komponen teknis yang jelas sehingga jika suatu saat nanti aplikasi ini diimplementasikan di dunia nyata, tim pengembang bisa dapat langsung bekerja mengikuti blueprint yang udah ada. Ya, berikut ini untuk informasinya dan ini tipografinya, kemarin sudah sempat dijelaskan. Ini juga untuk mockups-nya, high fidelity mockups, dan link desainnya serta mesh testingnya. Tapi sayangnya yang apa di video ini masih desain prototipe yang lama sebelum saya masukkan fitur baru di dalamnya. Mungkin sih, tapi di sini. Oh, tidak, ini saja langsung demonstrasi bagaimana aplikasi ini bisa berjalan. Baik, ini adalah aplikasinya. Kita get started. Saya memilih sign up ya di sini. Lalu sign up. Nah, di sini ada target steps. Saya milih sign up juga. Dan di sini ibaratnya kita inputnya 4.000. Dan kita ingin integrasi datanya dengan Google Health. Dengan Google-nya ya untuk data kita sendiri. Dan di sini sudah masuk ke main page-nya. Saya coba mandikan, kasih makan, bermain. Dan ya, kurang lebih seperti itulah setelah kita sudah mencapai target steps-nya. Di sini kenapa kok saya bisa langsung ngasih skenario-nya adalah kita sudah mencapai 5.000 steps, yang artinya sudah lebih dari 4.000. Begitu. Di sini kita sudah bisa merawat anabul dan tentunya dapat reward. Yang dimana di sini bonusnya ini kita bisa dapat setiap. Ini ada 3, ini juga ada settingsnya dan lain sebagainya. Lalu bisa kembali lagi, ada juga badge. Badge ini maksudnya penghargaan.
apabila kita berhasil merawat konsisten anabul kita gitu ya. Kalau ada community, ini misalnya join community, ikut grup chatnya, kesejahteraan anabul itu sendiri, kebersihan dan kesehatannya. Ini misalnya create community, nah seperti ini, dan kita bisa kembali, lalu bisa lihat task atau challenge harian. Lalu ini misalnya mau pergi ke store, ada beberapa berlangganan, atau bisa beli sendiri, langsung dapat. Dan di sini juga bisa dekorasi kembali. Lalu ini untuk, oh, di sini, ya ini, di fitur ini. Nah, ini, kita bisa dapat Proactive Plus. Kayak gitu kurang lebihnya ya. Dan di sini juga bisa logout. Nah, kembali ke halaman pertama. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk prototipe, demonstrasi prototipenya. Kita lanjut ke responden. Di sini ada hasilnya tersendiri. Hasil pencapaiannya ternyata 89% responden, 8 dari 9 itu masuk target pasar. Jadi ada satu orang yang memang teridentifikasi bukan target pasar kita. Sudah tepat, begitu ya. Lalu 66% responden ini memiliki langkah yang kurang dari 5.000 per harinya. Itu tervalidasi dari salah satu pertanyaan kami berapa rata-rata. Memang ternyata buktinya benar, 66%, kurang dari 5.000. Dan itu success rate, jalur ekspektasi itu sama dengan 83,3%. Ini meningkat drastis dari iterasi sebelumnya. Jadi sebenarnya Kak saya pun sudah punya iterasi pertama, ini masuk itu. Lalu fitur play itu 0% misklik, waktu 33 detik dalam satu dalam satu klik gitu. Itu sangat intuitif ya pastinya. Namun misklik rate-nya itu ada juga 16,7% dan masih ada kebingungan navigasi. Jadi sekasarannya prototipe ini butuh tooltip, sepertinya kurang lebih begitu. Sehingga priority-nya adalah kita harus bisa seperti revisi layout tombol, ukuran dan jarak antara elemennya, lalu eliminasi drop off-nya juga, perbaiki alur yang membuat pengguna itu bisa keluar gitu ya. Lalu tambahkan sound effect mungkin ya, karena ada salah harusnya ya, meskipun tergolong tinggi ya. Karena itu bisa meningkatkan hawanya pengguna juga sih ketika testing ya. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting ada di misklik dan drop off itu tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk belum bisa masukkan ke PowerPoint, intinya dari saya pakai 10 jenis heuristik yang dimana ada priority-nya, yang dimana ya error prevention itu sendiri dan konsistensinya itu harus bisa redesign tombol layout itu tadi ya. Yang user control-nya juga tambahkan tombol back atau cancel di semua layar, misalkan buatkan onboarding, lalu perbaiki flow login juga dan loading indicator karena di sini kebanyakan pengguna tuh masih terbayang harus ngisi ngisi nama, ngisi lain-lain gitu ya, seperti itu. Jadi cuma klik-klik tombol aja sebenarnya. Nah, banyak yang miskonsepsi di situ ternyata masih ada. Nah, dan itu juga ada tambahan tutip ternyata. Dan overall ini tentang desainnya yang emang belum sempurna. Dan di sini emang dari saya yang terbaik. Ya, kurang lebih begitulah progres dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf sekali juga apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.